waktunya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai gangguan fungsi ginjal, khususnya di gangguan penyakit ginjal kronis. Baik, langsung saja kepada intinya, yaitu mengenai penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal itu apa sih? Apakah Tete sudah mengetahui sebelumnya? Tidak sebelumnya. Oh, nah dilihat dari namanya juga sudah ketahuan ya, kalau penyakit ginjal itu berarti penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, apa sih fungsi ginjal tersebut? Nah, yaitu menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urin, yaitu limbah yang mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Nah, di mana sih letak ginjal? Ginjal merupakan sepasang organ berbentuk kacang yang berada di area punggung bagian bawah. Saat ginjal mengalami gangguan, beragam komplikasi mulai terjadi seperti penumpukan limbah dan racun. Juga bisa karena anemia serta gangguan elektrolit bisa terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ginjal dan melakukan pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis penyakit ginjal. Yang pertama, penyakit ginjal kronis atau lebih dikenal masyarakat dengan gagal ginjal. Yang kedua, gagal ginjal akut. Dan yang ketiga, batu ginjal. Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis merupakan gagal ginjal yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang secara bertahap selama kurang lebih 3 bulan. Gagal ginjal kronis sering disebabkan oleh diabetes tipe 1 dan 2, hipertensi, nah juga yang mempunyai tekanan darah tinggi juga harus diperhatikan. Penyakit autoimun, kekurangan imunnya lemah, atau penyakit infeksi pada ginjal. Juga terdapat sih penyebab penyakit ginjal. Yang pertama yaitu penderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit hati. Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih. Yang keempat, menderita obesitas. Yang kelima, memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam dan gula. Yang keenam, memiliki kebiasaan yang jarang minum air putih. Dan yang terakhir itu berusia lanjut. Selanjutnya yaitu gejala dari penyakit ginjal, di antaranya penurunan volume urin, perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah. Selanjutnya muncul nyeri pada punggung bagian bawah, muncul nyeri saat buang air kecil, muncul kram-kram otot atau kedutan, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan, sering merasa kelelahan dan sesak napas, peningkatan tekanan darah, juga termasuk anemia. Nah, untuk menentukan diagnosisnya, biasanya dokter melakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya yaitu tes darah, dilakukannya USG, tes urin, dan biopsi ginjal. Pengobatan penyakit ginjal terdapat 4. Yang pertama itu pemberian obat-obatan, perubahan gaya hidup, biasanya dari sering olahraga, pola makan. Yang ketiga itu penghancuran batu ginjal, dan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya itu dialisis atau cuci darah. Nah, sebagai remaja kita harus siap untuk mencegah juga mengobati. Salah satu pencegahnya yaitu yang pertama rajin beraktivitas fisik seperti berolahraga agar badan tetap bugar. Rutin berolahraga minimal 30 menit setiap harinya. Yang kedua itu menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Yang ketiga menjaga tekanan darah agar tetap normal. Minum air putih 8-10 gelas per hari. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa meminum air putih itu sangat penting bagi kebutuhan tubuh cairan kita. Yang kelima, tidak merokok atau hindari minuman yang beralkohol. Yang keempat, periksa fungsi ginjal secara berkala. Dan yang terakhir, tidak mengonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang atau tanpa anjuran dari dokter. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Saya ingin bertanya, apakah sebelum operasi harus cuci darah dan berapa lama waktu untuk cuci darah? Nah, mungkin jawabannya seperti ini. Cuci darah atau bisa disebut juga dengan hemodialisis merupakan prosedur yang biasa dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang berat atau gagal ginjal. Nah, prosedur ini dilakukan dengan mengambil darah dari dalam tubuh pasien, kemudian dialirkan ke mesin, dan untuk kemudian disaring, dan selanjutnya dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Seringnya cuci darah dilakukan setiap beberapa waktu sekali untuk menjaga status kesehatan pada penderita. Nah, bisa juga cuci darah dilakukan sebagai prosedur pendahuluan sebelum kita melakukan tindakan operasi. Nah, dengan cuci darah diharapkan kondisi pasien lebih stabil, gejalanya lebih terkontrol, dan resiko operasi yang bisa diminimalisasi. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah puas? Jadi sebelum
operasi itu harus cuci darah ketika keadaan sedang stabil, seperti itu. Ya, agar pasien lebih stabil sehingga dilakukan cuci darah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.